Guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau bahas TWS terbaiknya Sony WF-1000 XM4. Gue tertarik untuk beli XM4 soalnya tahun lalu gue beli headphone-nya juga guys, dan bagi gue itu salah satu headphone yang bagus banget. Dan karena headphone-nya bagus, gue tertarik untuk nyobain versi TWS-nya karena penasaran aja kira-kira TWS-nya ini sebagus headphone-nya atau enggak. Pas pertama kali pre-ordernya dibuka, gue langsung ikutan dan pilih warna hitam karena biar match dengan headphone-nya. Di dalam box-nya tentu aja ada si XM4, ada kertas-kertas, ada kabel USB Type-C untuk ngecas, dan yang terakhir ada 2 pasang ear tips. Overall sih isinya box-nya normal-normal aja, tapi pertanyaannya kualitas XM4 ini apakah normal-normal juga? Oke, mungkin kita bahas dari tampilannya dulu. Kalau dari desain sih, earbuds-nya menurut gue tampilannya berkarakter dan case-nya juga sekarang lebih menarik soalnya lebih minimalis dan juga lebih compact. Sekilas tampilannya emang agak boring, tapi pas dibuka ada lampu yang ukurannya menurut gue cukup besar dan ini menurut gue sentuhan yang manis banget soalnya dia ngebuat tampilan case-nya jadi kelihatan lebih seru. Terus desain dari buds-nya juga keren. Kalau XM3 bodinya gede dan bentuknya kayak earphone Bluetooth jadul, XM4 ini ukurannya sekarang lebih normal dan desainnya juga unik banget. Biasanya TWS lain desainnya lebih ke arah minimalis, sedangkan si XM4 ini desainnya sedikit agak rame. Bukan desain favorit gue sebenarnya, tapi kombinasi warnanya gue suka karena itu ngebuat buds-nya kelihatan berkarakter dan kesan mewahnya juga jadi lebih dapet. Overall untuk desain case dan buds-nya gue suka soalnya tampilannya berkarakter, mewah, dan juga elegan, mirip dengan headphone-nya. Dan dia juga dapat improvement juga di durability soalnya dia sekarang udah punya sertifikasi anti-air. Sertifikasi anti-airnya memang cuma sebatas di cipratan air doang guys, dan masih kalah kalau dibandingkan dengan Galaxy Buds Pro. Tapi daripada nggak ada sama sekali, gue rasa IPX4 juga udah termasuk lumayan. Oh iya, di case-nya ini nggak ada tombol apapun. Jadi kalau mau pairing kita harus pakai dulu TWS-nya, terus hold selama 6 detik untuk masuk ke pairing mode. By the way, fitur gesture dari XM4 ini juga seru, soalnya tiap buds-nya punya fungsi yang beda-beda, dan kita bisa atur-atur juga fungsinya. Bagi gue itu keren, soalnya fungsi kontrolnya jadi banyak banget, dan kita bisa lebih gampang kontrol smartphone dengan gestur dari TWS ini. By default, buds-nya yang kanan fungsinya lebih untuk ke playback dan voice assistant, sedangkan yang kiri fungsinya itu lebih untuk ANC profile. Tapi karena gue lebih suka dengerin musik di XM4, jadi fungsi gestur earphone-nya kemarin gue ganti ke volume control, biar gue nggak perlu sentuh-sentuh lagi smartphone-nya kalau lagi dengerin musik. Dan kemarin gue juga nyobain fitur dari Active Noise Cancellation-nya guys, dan kalau gue bandingin dengan TWS gue yang lain, menurut gue sih fungsi ANC di sini juara sih. Gue punya FreeBuds Pro dan Galaxy Buds Pro di rumah, dan bagi gue ANC kedua TWS itu udah bagus guys. Tapi si XM4 ini kualitasnya ada di atasnya sedikit, soalnya suara-suara yang nggak berhasil diredam oleh dua TWS tadi itu kedengaran lebih kecil di sini. Terus kualitas dari ambient sounds-nya juga bagus banget. Suara dari ambient sounds-nya ini kedengeran hampir sama kayak kita lagi nggak pakai earphone, dan suaranya juga nggak ada efek-efek robotiknya sama sekali. Jadi bagi gue sih fitur Active Noise Cancelling dari XM4 ini udah bagus banget. Kemarin gue sempat baca-baca tentang TWS ini dan katanya sih dia punya ANC sebagus itu karena dia pakai prosesor barunya Sony, yaitu Sony V1. Katanya sih Sony V1 itu ngebuat ANC XM4 ini jadi lebih kuat dan juga lebih sensitif, dan dia juga ternyata ngebuat konsumsi daya dari Bluetooth-nya jadi lebih irit, dan mungkin itu alasannya kenapa bodinya lebih compact dan lebih kecil sekarang. Tapi walaupun ukurannya sekarang lebih kecil, pas dicobain ternyata daya tahan baterai dari TWS ini nggak jelek sama sekali. Dari full charge sampai habis dia bisa bertahan sekitar 7 jam lebih dengan ANC aktif, dan case-nya juga bisa dipakai untuk ngecas buds-nya sebanyak 2 kali sampai penuh. Jadi asal baterainya dari awal udah full semua, XM4 ini bisa dipakai selama seharian, soalnya kalau di total daya tahan baterainya bisa sampai 22 jam lebih. Oh iya, pas pre-order kemarin gue dapet bonus wireless charger, dan ternyata case dari XM4 ini udah bisa dicas dengan wireless charging, jadi gue rasa ini udah lumayan banget. Nah, sekarang kita bahas yang paling penting dari TWS ini, yaitu sound quality. Dan kalau dari sound quality, gue udah bandingin guys dengan dua TWS gue yang lain, FreeBuds Pro dan juga Galaxy Buds Pro. Kalau dibandingkan dengan dua TWS itu, menurut gue XM4 ini punya suara yang lebih bagus, soalnya separasinya itu lebih unggul dan suaranya juga lebih clear. Tapi bagi gue sebenarnya karakter suara XM4 ini boring banget sih, karena karakternya itu kalah seru kalau dibandingkan dengan FreeBuds Pro dan juga Galaxy Buds Pro. Soalnya XM4 ini suaranya kedengaran terlalu flat dan agak kurang nendang.
Apalagi gue kan sukanya dengerin lagu-lagu pop, rap, dan hip hop gitu-gitu guys. Jadi menurut gue sih suaranya kurang excited aja. Tapi karena aplikasinya punya equalizer, akhirnya kemarin gue otak-atik aja tuh suaranya biar sesuai dengan selera gue. Dan gara-gara itu, akhirnya gue dapat feel excited yang sama dengan dua TWS gue yang lain dengan separasi yang jauh lebih bagus dan suara yang lebih clear. Jadi equalizer dari aplikasi ini menurut gue MVP banget sih untuk XM4. Terlepas dari sound quality-nya yang udah bagus dari awalnya, dengan fitur yang tadi kita bisa jadi nge-tweak suaranya sesuka hati kita. Dan menurut gue itu keren banget karena nggak banyak loh earphone yang versatile ini. Tapi di luar dari itu semua, ada beberapa hal yang mungkin kurang bagi gua di XM4. Yang pertama, XM4 ini nggak punya dual connection dan itu ngebuat dia nggak bisa connect ke dua device sekaligus. Bagi gue itu fitur yang berguna banget dan udah banyak banget gue temuin di TWS yang harganya lebih murah dari ini. Tapi sayangnya di sini nggak ada, mungkin karena chipsetnya belum kuat atau mungkin nunggu update, gue juga kurang tahu. Terus awalnya latency dari TWS ini gue kira udah bagus banget guys, tapi ternyata masih cukup terasa, mungkin sekitar setengah detik. Dan kemarin juga gue pakai untuk konekin ke TV TCL gue yang kemarin gue beli, dan itu suka putus-putus ternyata pas dipakai untuk nonton film. Untuk masalah ini gue kurang tahu kenapa, soalnya kalau ke laptop dan ke HP-HP lain koneksinya nggak pernah kayak gitu. Mungkin kedepannya ini masih bisa dibenerin pakai software update, atau mungkin TV gue aja kali ya yang jelek. Tapi itu masih baru sih, dan 5.0 juga kalau nggak salah bentuknya. Terus pas pertama kali beli, sebenarnya gue juga penasaran dengan kualitas mic dari XM4 ini sih guys. Soalnya pas gue baca-baca ternyata dia punya fitur yang mirip dengan Galaxy Buds Pro, dan Galaxy Buds Pro sendiri punya mic yang bagus. Dan karena suara mic TWS ini bisa direkam, mungkin gue share aja kali ya hasil perekaman menggunakan XM4 dan juga Galaxy Buds Pro biar kalian bisa bandingin kira-kira kualitas mic dari XM4 ini seperti apa. Oke, saya contoh perekaman menggunakan Sony WF-1000 XM4. Kalian bisa nilai gimana kualitas mic dari TWS ini. Kebetulan gue nge-recordnya di studio yang gak terlalu berisik, cuma ada suara kipas doang. Kalian bisa nilai kira-kira gimana kualitasnya. Dan mungkin langsung kita lanjut aja perbandingannya dengan Samsung Galaxy Buds Pro. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Samsung Galaxy Buds Pro. Teman-teman bisa nilai gimana kualitas suaranya. Dan kebetulan gue ngerekamnya di apartemen yang gak terlalu berisik, cuma ada suara kipas doang. Dan kalian bisa nilai kira-kira gimana kualitasnya kalau dibandingkan dengan Sony WF-1000 XM4. Nah, untuk harganya sendiri, kemarin gue beli Sony WF-1000 XM4 ini dengan harga 3,99 juta. Bagi gue untuk TWS itu harga yang tinggi banget sih. Tapi untuk experience-nya gue akuin ini memang premium banget, terutama untuk suaranya, ANC-nya, dan fitur-fiturnya juga cukup up to date. Tapi harga segitu sebenarnya juga buat galau sih guys, soalnya harganya itu sama persis dengan harga headphone ini yang gue beli tahun lalu. Bahkan mungkin ini sekarang lebih murah. Jadi mungkin kalau kalian cuma ngincer audio quality, mending gue saranin beli yang headphone-nya aja sih, soalnya pasti experience-nya jadi lebih seru di sini. Dan punya budget yang cukup, gue rasa XM4 ini wajib banget sih dipertimbangkan, soalnya untuk ukuran TWS, kualitasnya emang udah bagus banget, bahkan mungkin ini salah satu TWS terbaik saat ini. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Sony WF-1000 XM4. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan juga subscribe, biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.